Baik itu pendarahan di organ dalam maupun pendarahan eksternal yang keluarnya tuh dari mata, hidung, mulut, atau telinga. Health Organization says the outbreak now poses a very high risk for Congo. Dan RDK nih mereka nih bakal ikutan loh. Mereka lolos ke Pildun. Kita bahas yang lagi rame nih. Wabah. Kayaknya baru 2 minggu lalu deh ya kita ngebahas kasus outbreak hantavirus yang terjadi di kapal pesiar Hondius. Nah ternyata di belahan dunia lain, tepatnya di Afrika, lagi ada outbreak virus juga yang bisa dibilang jauh lebih parah dan memprihatinkan dibanding kasus hantavirus kemarin. Ya gue yakin banyak dari lu yang udah sempat lihat beritanya nih. Iya, kasus outbreak virus Ebola yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Atau kita singkat RDK deh, biar gampang nyebutnya. Kasus ini tuh sekarang tuh lagi jadi perhatian dunia banget nih. Soalnya wabah Ebola di RDK tuh banyak banget tantangannya. Mulai dari perang sampai penolakan penanganan wabah dari warganya sendiri. Tapi emang separah apa sih kasus Ebola di RDK sekarang? Dan apakah kasus ini berpotensi berkembang jadi pandemi? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas outbreak Ebola di Republik Demokratik Kongo di RDK. Sekeos apa emang kondisi di sana? Di Learning by Google. Iya, jadi baru-baru ini di Republik Demokratik Kongo, di RDK, baru aja terdeteksi adanya wabah Ebola. Kasus Ebola ini tuh tepatnya tuh berawal di Provinsi Ituri dan Kivu Utara, di wilayah timur RDK. Kalau based on laporan dari berbagai media internasional, kayak BBC, The Guardian, sampai Al Jazeera, mereka bilang kondisi di RDK sekarang tuh lagi chaos parah gara-gara kasus Ebola ini. Dan ngerinya disebut, outbreak Ebola di RDK ini tuh sampai sekarang tuh masih belum jelas loh asal-muasalnya dari mana loh. Cuma menurut berbagai sumber, kasus pertama yang kedetek tuh waktu ada perawat yang nunjukin gejala aneh di tanggal 24 April 2026 kemarin. Dia awalnya ngeluh demam tinggi, badannya tiba-tiba lemes, muntah-muntah, sampai ngalamin pendarahan. Pokoknya kondisinya tuh makin parah, sampai selang 3 hari kemudian si perawat ini meninggal. Nah, nggak lama kemudian ada 3 orang relawan Palang Merah Internasional yang juga meninggal dengan gejala yang mirip. Dan setelah ditelusuri, setelah ditile-tile, ternyata ketiga orang ini tuh sempat jadi relawan buat ngurus jenazah di salah satu kawasan yang jadi pusat wabah. Dan plot twistnya, aksi mereka ngebantu ngurus jenazah ini tuh mereka lakuin di akhir bulan Maret 2026. Kenapa jadi plot twist? Soalnya kan berarti kan si perawat yang diduga jadi kasus pertama tadi kan ternyata bukan yang pertama kan? Orang dari Maret udah ada tuh. Iya, jadi kemungkinan besar sebelum kasus si perawat itu, virus Ebola ini tuh udah nyebar duluan. Cuma ya waktu itu kan belum ketahuan kan kalau itu gara-gara Ebola kan. Baru deh nggak lama abis itu mulai banyak laporan kasus dengan gejala yang sama. Dan ya udah, akhirnya pada dicek satu-satu dan bener aja. Ternyata kasus-kasus ini tuh adalah positif karena Ebola. Wah, pada panik lah. Langsung tuh ditetapkan status darurat khususnya di Provinsi Ituri, tempat kasus Ebola ini paling banyak dilaporkan. Tapi ya sayangnya karena kedeteknya lumayan telat, akhirnya udah banyak tuh orang yang keburu terjangkit bahkan meninggal. Kalau menurut data dari Kementerian Komunikasi Kongo dan Rilis Resmi WHO disebut, sampai sekarang seenggaknya udah ada lebih dari 960 kasus suspek dan terkonfirmasi. Dan kasus kematian udah mencapai lebih dari 200 orang. Ini kan banyak banget ya, dan nggak menutup kemungkinan angka sebenarnya tuh lebih tinggi lagi loh. Apalagi kayak yang tadi gue bilang, sampai sekarang kan asal-usul penyebaran pertama virus Ebola ini kan belum diketahui kan. Ya ini aja kemarin gue baca beritanya tuh korban tewasnya tuh di 100 orang, besoknya gue syuting udah 200 nih ini nih. Cepet banget kan berarti kan. The death toll from the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo is continuing to climb, with concerns over the spread of the virus to other nations. Health officials say 204 people have died in 3 provinces in the DRC from 867 suspected cases. Tapi yang ngebikin kasus Ebola di RDK ini lebih miris, soalnya di sana tuh masalahnya tuh bukan cuma soal virusnya yang ngebunuh orang, tapi juga kekacauan sosialnya. Nih, lu bayangin aja nih, di saat tenaga medis di sana tuh lagi pada berjibaku nyelamatin nyawa warganya, aktivitas mereka ini malah dapat penolakan. Mereka malah pada diamuk massa. Kayak misalnya kasus di kota Rwanpara. Di sana warga tuh malah pada ngerusak dan ngebakar fasilitas kesehatan loh. Kayak tenda-tenda rumah sakit sampai pusat perawatan khusus Ebola. Bener-bener tenaga medis di sana tuh sampai nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya tempat kerja mereka dihancurin warga. Kenapa warganya malah gitu? Alasannya soalnya rumah sakit setempat pada nolak buat ngembaliin jenazah. Ini buat konteks dikit deh nih. Jadi jenazah korban Ebola tuh kan mereka tuh masih bisa nularin virus ya. Makanya perlu perlakuan khusus buat jenazah pasien yang meninggal akibat virus ini. Nah terkait itu warga setempat mereka pada nggak terima tuh. Dianggapnya nakes-nakes ini tuh mereka tuh pada nggak mau ngebalikin jenazah saudara mereka dan menghalangi mereka buat melakukan tradisi pemakaman sesuai adat setempat.
Dan ya udah, akhirnya pada ngamuk deh. Jadi sebenarnya jenazahnya ditahan biar nggak nularin orang lain kan. Orang-orang ini malah, wah ini sengaja nih nggak mau kita nguburin dengan cara yang benar nih. Bakar aja lah, jadi pada gitu orang-orang. Belum lagi banyak dari masyarakat sana yang percaya disinformasi dan teori-teori konspirasi. Makanya menurut mereka Ebola tuh nggak pernah ada tuh. Itu tuh cuma narasi-narasi yang dibikin sama pihak asing. Atau ada juga yang percaya kalau gejala Ebola tuh adalah efek dari ilmu hitam. Apalagi kan gejalanya tuh kan tadi tuh, tiba-tiba pusing, lemas, muntah-muntah, sampai keluar darah dari tubuh. Ya emang mirip-mirip kayak gejala di santet sih ya. Dan ya udah deh, akhirnya aktivitas penanganan wabah ini jadi terhambat. And 2 of the 3 Ebola treatment centres in the region have been burned down by residents. It's up to us to sit down with everyone to explain the situation and collectively decide how we can best respond to this outbreak. We ourselves have just had an empty tent burned down 2 days ago. Ini sebelum kita lanjut bahas kekacauan-kekacauannya, kita bahas penyakitnya dulu deh ya. Emang Ebola nih penyakit yang kayak gimana sih? Jadi Ebola ini tuh tergolong penyakit zoonosis yang diakibatkan sama virus yang bernama virus Ebola. Buat yang mungkin lupa, penyakit zoonosis tuh adalah penyakit yang penularannya tuh berasal dari hewan. Kayak COVID sama hantavirus kemarin tuh, nah itu tuh penyakit zoonosis juga tuh. Jadi awalnya virusnya tuh ada di hewan, tapi karena interaksi tertentu akhirnya menjangkiti manusia. Nah kalau menurut catatan WHO, inang alami virus Ebola tuh diduga kuat adalah kelelawar buah. Tapi virus ini juga tuh bisa menjangkiti mamalia lain, kayak simpanse, monyet, gorila, kijang, sampai landak hutan. Nah kemungkinan virus Ebola ini menjangkiti manusia waktu daging hewan liar kayak monyet atau simpanse dikonsumsi. Di situ ada hewan yang udah terinfeksi virusnya, terus hewannya dimakan, akhirnya virus tadi jadi masuk ke manusia deh. Kalau mungkin lu suka lihat video-video orang di pedalaman RDK pada masak monyet terus dimakan rame-rame, ya mungkin dari situ salah satunya tuh. Nah, setelah virusnya masuk ke badan kita, si virus tuh bakal masuk masa inkubasi selama 2-21 hari. Dan selama masa inkubasi ini, tubuh kita tuh emang terinfeksi virus, tapi kita nggak akan ngerasain apa-apa. Nah, kalau selama masa inkubasi ini virusnya nggak bisa bertahan, bisa dihajar sama sistem imun misalnya, ya udah tubuh kita bakal aman. Tapi kalau ternyata setelah masa inkubasi virusnya ini bisa bertahan, nah itu tuh yang bahaya tuh. Setelah itu awalnya infeksi Ebola tuh bakal bikin korbannya tuh ngerasain gejala kayak flu biasa. Berasa demam, sakit kepala, lemes, sama nyeri otot. Tapi lama-kelamaan si virus tuh bakal mulai nimbulin gejala yang lebih parah. Mulai dari muntah dan diare parah, kerusakan fungsi ginjal dan hati, sampai puncaknya orang yang terjangkit bakal ngalamin pendarahan. Baik itu pendarahan di organ dalam maupun pendarahan eksternal yang keluarnya tuh dari mata, hidung, mulut, atau telinga. Dan ini balik lagi, emang kalau orang nggak ngerti nih berasa kayak kena ilmu hitam ya. Padahal enggak, padahal medis ini, Ebola ini. Dan yang lebih ngeri lagi, virus ini tuh bisa nular dari manusia ke manusia. Cuma ya untungnya penularan dari manusia ke manusia ini tuh nggak kayak COVID yang nular dari droplet ya. Kalau virus Ebola di tubuh manusia tuh bakal menular lewat cairan tubuh penderitanya. Kayak darah, muntah, air liur, kotoran, sampai yang menurut gue cukup ngeri tuh ini, keringat. Ya jadi kalau ada orang yang terjangkit Ebola nih, terus kita pegang bajunya misalnya, nah itu tuh ada kemungkinan kita bisa terjangkit juga tuh, bisa tertular kita. Dan inilah alasan kenapa jenazah dan barang-barang bekas penderita Ebola tuh sangat infeksius. Jadi nggak boleh tuh dipegang sembarangan tuh. Bener-bener harus ditangani secara khusus di fasilitas medis yang memadai. Malah dibakar tuh fasilitasnya tuh. Aduh. Oh iya, sama yang ngeri juga dari Ebola ini tuh adalah fatality rate-nya, tingkat kematiannya. Rata-rata tingkat kematian Ebola tuh tinggi, sekitar 50%. Jadi kalau kita sampai kena nih, peluang hidup mati kita ya 50-50. Bahkan beberapa strain atau varian virus tertentu, kayak strain Zaire misalnya, itu tuh punya fatality rate yang mencapai 90% loh. Ini kan edan kan, hampir nggak ada peluang selamat itu mah jatuhnya. The Ebola virus is a highly aggressive virus that is transmitted through bodily contact with an infected, symptomatic individual. The Ebola virus enters the body primarily through direct contact of mucous membranes, like the eyes or through abrasions in the skin. Kita balik ke kasus RDK yang sekarang lagi. Dan sebenarnya ini tuh bukan kasus outbreak Ebola pertama di sana ya. Bahkan kasus yang di tahun 2026 ini tuh jadi outbreak Ebola yang ke-17 di RDK. Iya, mereka udah berkali-kali ngalamin kasus Ebola. Dan karena emang udah sering terjadi outbreak di sana, pemerintah dan tenaga kesehatannya tuh sebenarnya mereka tuh udah ready kalau sampai ada kasus baru yang terdeteksi.
Udah pro lah mereka ngadepin Ebola. Tapi terus masalahnya, outbreak yang di tahun 2026 ini nih benar-benar jadi mimpi buruk nih buat para tenaga kesehatan di sana. Udah kan wabahnya lebih susah dikendaliin, dan selain itu karena ada penolakan dari warga tadi, akhirnya ada beberapa faktor yang ngebikin kasus Ebola di RDK ini makin susah buat dikontrol. Faktor apa aja tuh? Faktor pertama sekaligus yang paling fatal, faktor karena strain virusnya beda. Jadi selama ini wabah-wabah Ebola yang skalanya gede, kayak kasus di Afrika Barat di tahun 2014, itu tuh disebabkan oleh strain yang namanya strain Zaire Ebola virus. Strain yang fatality rate-nya tuh mencapai 90% tadi. Kasus-kasus Ebola di RDK sebelumnya itu juga tuh disebabkannya tuh sama strain Zaire ini. Tapi terus berkat penelitian bertahun-tahun, strain Zaire ini akhirnya sekarang udah ada vaksin dan obatnya. Jadi sebenarnya kalau wabahnya strain Zaire tuh masuknya tuh udah aman lah, udah terkontrol lah. Tapi masalahnya wabah yang sekarang terjadi di RDK itu tuh beda strain tuh. Wabahnya tuh disebabkan oleh strain langka yang namanya Bundibugyo virus, BDBV. Dan walaupun ini nih bukan strain baru, tapi strain ini nih jarang banget muncul nih. Terakhir kali strain ini teridentifikasi dan bikin rame tuh di tahun 2012. Dan sayangnya sampai saat ini belum ada vaksin atau obat resmi yang disetujui buat strain Bundibugyo ini. Jadi kalau sampai ada yang kena, ya dokter cuma bisa ngasih perawatan suportif, kayak ngasih cairan infus. Dikasih infus sambil berharap sistem imun si pasien bisa menang melawan virusnya. Dan sejauh ini sih fatality rate dari strain Bundibugyo ini tuh lebih rendah dari strain-strain virus Ebola lain ya. Tapi tetap karena belum ada vaksin sama obatnya kan, akhirnya ini tetap bikin dunia ketar-ketir. Terus faktor yang kedua, lokasi wabah Ebola ini tuh ada di zona perang. Jadi provinsi Ituri dan Kivu Utara yang jadi pusat dari outbreak Ebola ini adalah sarangnya kelompok pemberontak bersenjata. Kayak grup M23 sama ADF. Tiap hari pasti ada aja tuh kontak senjata di sana tuh. Dan ini jadi ngehambat proses penanganan wabahnya. Ya kebayang kan gimana dokter mau belusukan nyari pasien atau ngelakuin kontak tracing kalau sewaktu-waktu mereka bisa kena peluru nyasar. Terus perang juga tuh ngebikin jutaan warga setempat terpaksa ngungsi, jalan kaki pindah-pindah kota. Nah, mobilitas warga yang masif ini juga tuh ngebikin virusnya makin gampang deh buat nyebar ke daerah-daerah baru. Terus faktor yang ketiga, faktor budaya dan penyebaran hoax. Ya, kayak yang tadi kita bahas di awal, warga di sana tuh kan mereka tuh punya tradisi pemakaman khusus yang mengharuskan mereka mandiin, nyentuh, dan meluk jenazah kan. Padahal di saat bersamaan, mayat korban Ebola tuh kan masih bisa nularin virusnya ya. Bahkan jadi salah satu penyebab penularan paling parah kalau nggak ditangani dengan benar. Dan gara-gara tradisi ini, ditambah sama banyaknya hoax yang bilang kalau Ebola tuh cuma akal-akalan rumah sakit, jadi banyak tuh warga yang nyembunyiin anggota keluarga yang sakit di rumah. Bukannya dibawa ke fasilitas kesehatan. Emang tukang nyebar hoax tuh ngeselin ya. Terus yang keempat, krisis dana kesehatan global. Jadi kalau menurut artikel di The Conversation sama The Guardian disebut, respon medis di RDK kali ini nih lumayan pincang nih, gara-gara kekurangan dana. Banyak program bantuan dana kesehatan, kayak dari USAID dan lembaga internasional lain yang dipotong atau di-stop. Ditambah lagi, fasilitas kesehatan lokal di sana kan emang udah kewalahan banget kan ngurusin penyakit lain kayak malaria dan campak. Nah, udah kan kekurangan fasilitas, yang ada malah pada dibakar tuh. Ya, udahlah, kelar udah. The crowding, the public transportation which exposes us a lot. Yeah, so that makes me scared that I'm at high risk of contacting it because of the overcrowding. Nah makanya ngelihat situasi yang makin gak karuan gini, di pertengahan Mei 2026 kemarin, Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dia akhirnya mencet alarm peringatan. WHO resmi netepin outbreak Ebola ini sebagai PHEIC, Public Health Emergency of International Concern. Darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dan ini tuh bisa dibilang status kedaruratan tertinggi yang dikeluarin sama WHO. Atau ya berarti sekarang wabah ini tuh udah jadi top tier kasus yang bakal diprioritaskan buat ditangani. Cuma walaupun WHO udah netepin status darurat tertinggi buat kasus Ebola di RDK, tapi peluang wabah ini jadi pandemi global nih masih dinilai rendah nih. Masih aman lah kita. Dan alasannya tuh tadi, soalnya penularan virus ini tuh nggak semudah lewat droplet kayak COVID kan. Tapi walaupun gitu, WHO bilang kalau resiko penyebaran Ebola secara regional di kawasan Afrika, khususnya di negara-negara sekitar RDK, itu tuh ada di level sangat tinggi. Jadi ya emang tetap perlu segera diantisipasi nih, biar nggak nyebar ke negara-negara tetangganya. Health Organization says the outbreak now poses a very high risk for Congo, up from the previous high, though the chances of the disease spreading globally remain low.
Nah, ngerespon kondisi di RDK dan alarm peringatan dari WHO, negara-negara tetangga RDK mereka langsung lockdown dan memperketat peraturan deh. Kayak misalnya Uganda yang kebetulan udah kebobolan beberapa kasus positif dari orang-orang yang habis jalan-jalan ke RDK. Wah, itu mereka langsung nerapin protokol ketat tuh, ngelarang warganya salaman, pelukan, sampai ngebatalin acara-acara olahraga. Terus ada juga Rwanda yang langsung nutup perbatasannya sama RDK demi mencegah mobilitas antar negara yang dikhawatirkan ngebawa virusnya masuk ke negara mereka. Dan gak cuma di Afrika, negara-negara barat mereka juga sama. Kayak pemerintah Amerika misalnya, mereka langsung ngeluarin aturan travel ban, aturan larangan masuk buat warga non-Amrik yang baru aja dari RDK atau Uganda dalam 21 hari terakhir. Dan kalaupun ada warga Amrik yang pulang dari sana, mereka bakal dialihin ke bandara khusus buat di-screening dengan ketat. Dan yang menarik di Amrik ini kan mau ada World Cup kan, mau ada Pildun kan, dan RDK nih mereka nih bakal ikutan loh, mereka lolos ke Pildun. Nah itu gara-gara ada wabah ini, Amrik langsung minta timnas RDK pas nanti nyampe Amrik, mereka harus isolasi dulu sampai terbukti bersih dari virus Ebola. Tapi ini World Cup yang sekarang nih kayaknya banyak banget deh masalahnya ya. Apa perlu kita bahas nih? Gimana? Silakan komen. Houston will serve as the Congo's team base camp this summer for the FIFA World Cup starting next month. That means several players, staff, and fans will spend several weeks in the city this summer. Now, an infectious disease expert says this Ebola outbreak is unusual in terms of size and scope. Terus di Eropa juga, beberapa negara kayak Inggris, Prancis, sama Jerman, mereka juga tuh udah nyiapin tim medis dan ningkatin kewaspadaan di bandara. Dan gak cuma mencegah penularan lewat lockdown, ilmuwan di Oxford University dan berbagai institusi lain, mereka juga tuh sekarang tuh lagi ngebut bikin vaksin eksperimental khusus buat strain Bundi Bugyo. Kabarnya sih masih butuh waktu beberapa bulan lagi nih sampai vaksinnya bisa diproduksi massal dan diuji coba langsung ke lapangan. Tapi ya sejujurnya ini kasus nih emang ngeri banget sih. Nggak kebayang gue kalau jadi dokter atau nakes di sana. Nggak cuma ngelawan virus mematikan loh mereka loh, tapi juga harus ngadepin warga-warga yang bebel, yang bahkan anarkis. Mana tempatnya juga jatuhnya arena perang lagi kan. Jadi ya angkat topi lah pokoknya lah buat nakes-nakes di sana lah. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah wabah Ebola ini bakal cepat diatasi atau malah bakal makin menyebar karena kondisi RDK yang lagi chaos? Yang mana nih? Silakan komen. Tambahan dikit, kalau menurut Economic Times, Thailand akhirnya jadi negara pertama yang nerapin isolasi 21 hari buat pendatang dari RDK sama Uganda. Dan ini mereka lakuin soalnya kewaspadaan global akan Ebola ini udah makin tinggi nih. Waduh. Oke, sekian Lari Maguling kali ini tentang wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo. Yang kalau di sananya sih ngeri banget ini ya, di sana dan sekitarnya ya. Ya, kalau lu merevisi udah salah, atau lu mau nanya, atau mau nambahin video, tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.